Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, folks. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Netlock Talk dengan tema Building a Positive Personal Brand Through Social Media. Perkenalkan, saya Vira Ramadhani selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Halo, selamat datang kepada seluruh peserta Network Talk. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan bergabung bersama kami pada acara yang sangat inspiratif ini ya. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu pertama ada pembukaan, yang kedua ada kata sambutan oleh leader kita, yang ketiga ada sesi dokumentasi, yang keempat ada info session, yang kelima ada sesi Q&A atau tanya jawab, yang keenam ada sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri, yang ketujuh ada ice breaking, dan yang terakhir ada penutup. Jadi itu agenda yang bakal kita laksanain pada pagi hari ini. Jadi keep your attention for this session, karena bakal banyak banget insight dan knowledge baru yang bakal kita dapetin hari ini. Oke, acara Network Talk ini merupakan salah satu program yang membahas topik self-improvement, khususnya bagaimana kita membangun personal brand yang positif dan konsisten melalui media sosial, yang tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita di era digital ini ya. Untuk membuka acara ini secara resmi, marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh leader kita kepada Kak Andini Marsyadani Suara. Saya persilakan. Oke, thank you Vira. Aku izin take over sebentar ya. Halo, selamat pagi. Hai folks. Wah, gimana nih kabar kalian di pagi hari yang cerah ini ya? Dan ini kali ini beda ya pagi harinya karena hari kita berpuasa sambil juga kita ngabuburit dapat insight atau manfaat yang baru dari event kita. Kali ini kita bakal membahas tentang personal branding gitu ya. Oke, sebelum itu seperti biasa di sini aku mau coba cek ombak dulu nih pada teman-teman yang udah hadir di BEVI sekarang ini. Di sini ada 123 peserta nih. Wow, itu beneran angka yang sangat fantastis banget ya, dan semoga terus bertambah pesertanya seiring event ini berjalan. Oke, balik lagi aku mau coba tanya ke emoji ya. Coba kalian ramein, kasih emoji di kolom chat seberapa excited atau emoji yang mengasih ekspresi kalian seberapa excited dan semangat kalian untuk dengar materi dari speaker kita pada kali ini. Coba yuk ramein. Oke, wah ini ada yang emot api ya, kayaknya beneran membara banget ya, udah gak sabar untuk dengar materi kita di event kali ini. Oke, wow rame-rame. Oke, kalau dilihat dari emonya kayaknya sama semua ya, kayak kalian udah pada excited banget nih, semangat. Untuk sebelum itu aku mau mewakilin seluruh GDG-OC Unsri, mau ngucapin thank you buat teman-teman event Network Talk kali ini, dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menjalankan dan mensukseskan event kita sekarang ini sehingga bisa di tahap sekarang ini terjalannya event Network Talk ini. Dan last but not least, aku mau ucapin thank you so much buat dia selaku speaker kita di event ini yang telah menyempatkan waktunya, menyempatkan dirinya, dan mau menjadi bagian dari event kita yang keren banget kali ini. Oke, tanpa berlama-lama ya, jadi silakan kalian simak dengan baik materi dari dia nanti. Kalau bisa kalian buat poin-poin gitu ya, poin-poin penting apa aja yang bakal didapatkan dari materi nanti. Dan ya, jadi sedikit FYI juga, dia ini merupakan salah satu core team dari chapter kita, yaitu core team copywriting. Dan selain itu juga semua pengalaman, achievement, prestasi dari dia ini, beliau juga kalau kalian tahu,
Orang di balik ada yang namanya akun kayak motivasi belajar gitu ya, namanya It's Zirira kalau nggak salah ya. Jadi kalau kalian pengen motivasi belajar, tips and trik terkait belajar, terus juga info terkini nih di dunia pembelajaran, kalian bisa kepoin IG tersebut, karena selain kita dapat insight dari event ini, kita juga dapat insight di sana juga, jadi double nih kita dapat. Oke, jadi silakan kalian simak dengan baik, karena di sini hanya di event ini kita bakal membahas terkait personal branding. Jadi kalau kalian punya pengalaman yang banyak, prestasi yang banyak, banyak achievement gitu ya, tapi kalian bingung nih cara build up, cara level up-nya, atau cara menempatkan achievement kalian itu supaya bisa menaik audience gitu, biar tertarik sama kita. Nah, di event inilah segala keraguan, kebingungan kalian bakal terjawab. Jadi jangan sungkan bertanya, jangan ragu untuk bertanya langsung, karena hanya di event ini kita bakal membahas terkait personal branding gitu. Oke, mungkin itu aja. Silakan kalian dengar dan tonton materi dari dia nanti dengan baik. Thank you, enjoy the event guys. Baik, terima kasih kepada Kak Andini atas kata sambutan yang telah disampaikan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan insight baru bagi kita semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke agenda utama kita akan masuk ke sesi dokumentasi atau foto bersama nih. Jadi buat kalian boleh dong nyalain kameranya. Oke, sesi ini akan dipandu langsung oleh dokumenter kita. Boleh dipersilakan. Oke, teman-teman semua boleh di on cam dulu. Oke, sudah ya. Untuk pose pertama itu pose formal. Aku hitung 1, 2, 3 senyum. Oke. Lanjut slide kedua, formal lagi ya. Oke, tunggu. Lanjut slide ketiganya. Wait. Lanjut slide 4 sebentar. Oke, slide terakhir. Oke, untuk pose kedua itu pose GDG ya teman-teman. Boleh kayak gini. Aku hitung 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sudah ya, sudah. Lanjut slide kedua. Tunggu ya. 1, 2, 3. Lihat kamera. Itu sih. Oke, untuk pose terakhir itu memegang barang sekitar. Boleh teman-teman ambil barangnya masing-masing, terus tunjukin ke kamera. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua, sebentar. 1, 2, 3.
slide ketiga. Bentar. Duduk. Oke, sudah. Aku balikin lagi ke MC. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya guys. Wah, kita udah masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Ada yang tahu nggak? Oke, kita masuk ke sesi yaitu info session atau penyampaian materi dari Kak Dia Rizky Ramadhani selaku speaker kita pada event kali ini. Langsung aja kita sambut. Halo Kak Dia. Halo Vira dan teman-teman semuanya. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik nih. Kalau kabar Vira gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke Kak Dia, sebelum mulai penyampaian materi ini, boleh dong Kak perkenalan untuk ke teman-teman semua. Oke. Sebelumnya aku mau sapa dulu nih kali ya teman-teman. Halo semuanya. Halo Kak. Jadi perkenalkan aku Dia Rizky Ramadhani, biasanya dipanggil Dia. Aku saat ini sistem informasi angkatan 2024 ya, semester 4. Dan biasanya aku dipanggil Dia. Mungkin itu aja. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Kak Dia. Oke, udah pada kenal nih ya sama Kak Dia. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar buat dengerin penyampaian materi langsung oleh Kak Dia. Boleh nih Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak MC untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat menunaikan ibadah puasa hari ketiga ya ini ya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di event kita pada pagi hari ini. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang building a positive personal brand through social media. Jadi di sesi ini aku juga bakalan sharing gimana sih caranya ngebangun personal branding di sosial media kita, dan aku bakalan share juga beberapa framework sederhana yang bisa teman-teman terapin nantinya untuk personal brand teman-teman, dan contoh-contoh konten yang bisa teman-teman bisa terapin di medsos teman-teman nantinya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kalau misalnya dengar kata personal branding, itu apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Boleh dong tulis di kolom chat. Brand personal, oke. Cara menjual diri, in positive way ya, in the positive way. Identity, ciri khas diri, oke. Deskripsi sendiri, benar. Jaga image, wow. Pasti related tentang nge-branding diri gitu ya, tentang kepribadian diri kita, vibes kita di mata orang. Oke. Dari kolom chat tadi bisa aku lihat kalau teman-teman itu udah cukup tahu nih tentang personal brand itu apa ya. Nah, jadi di sini kita bakalan menyelami lebih jauh lagi nih tentang personal branding itu sendiri dan gimana sih cara ngebangun personal branding itu untuk diri kita supaya bisa memberikan impact positif ke diri kita di masa depan gitu. Oke, boleh. Oh ya, nanti kalau misalnya teman-teman ada dari sesi ini ada insight yang teman-teman mau share lagi di story teman-teman, itu boleh banget ya. Dan jangan lupa tag IG aku, nanti aku repost satu-satu. Oke, nah boleh untuk operator di next slide. Every opportunity I got started with one thing. Setiap peluang itu aku dapetin mulai dari satu hal, yaitu someone look me up online. Seseorang melihat aku secara online nih. Yang di sebelah kiri itu Instagram personal aku. Memang followersnya belum terlalu banyak, tapi dengan personal branding tadi, orang-orang, brand atau komunitas itu bisa ngelihat value kamu apa sih gitu. Walaupun
misalnya kamu masih takut nih, followers kalian masih dikit, atau kalian masih nggak pede sama IG kalian, that's okay. Karena personal branding itu beda sama jadi seorang influencer gitu. Personal branding itu gimana cara kita nge-branding diri kita dan ngebuat orang tahu nih value kita apa sih gitu. Nah, dan juga brand saat ini itu nyari orang-orang yang berimpact, bukan cuma banyak followersnya, tapi orang yang bisa relevan sama apa yang mereka butuhin, dan orang yang bisa nyampein apa yang mereka ingin sampein gitu. Jadi lebih ke impact. Lalu untuk yang sebelah kanan itu Instagram, Studygram aku yang sempat disebut sama Kak Dini, itu It's Drira, itu one of Studygram yang suka sharing tentang tips belajar, tips PTN, tips beasiswa dan sebagainya. Lomba-lomba juga suka share di situ. Dan alhamdulillahnya udah pernah collab sama beberapa brand-brand terkenal di Indonesia juga. Nah, dari sini orang-orang yang nge-reach out aku biasanya tuh lewat DM. Mereka nge-reach out aku lewat DM, dan pastinya kenapa mereka bisa berani atau mereka bisa mempercayakan aku sebagai konten kreator mereka atau sebagai orang yang menyampaikan konten mereka, karena value yang aku punya gitu. Oh, anak ini value-nya relate nih sama yang ingin dibawakan oleh komunitas kita, oleh brand tersebut gitu. Jadi, misalnya di suatu hari itu ada recruiter atau mentor atau brand yang lagi nyari orang yang cocok, itu berarti biasanya mereka buka sosmed kita kan. Dan ketika mereka cek sosmed kita, tapi di saat itu juga mereka tahu, oh anak ini fokusnya ke public speaking nih, anak ini fokusnya ke coding, anak ini fokusnya ke UI UX gitu kan. Mereka tahu nih, tanpa ngobrol langsung sama kalian, mereka tahu nih, mereka langsung punya opini tentang kamu gitu. Nah, that opinion is your personal brand. Terus, tapi aku takut Kak, gimana sih cara mulai personal branding itu? Aku takut gak bagus, aku takut itu bukan aku banget gitu ya. Nah, di sini kita bakalan bahas juga. Let's talk about the hidden fears students have when building personal branding. Boleh di next slide, operator? Nah, why most students never start building their personal brand? Kenapa sih kebanyakan siswa atau pelajar itu nggak pernah memulai personal branding mereka? Beberapa alasan diantaranya adalah takut teman bilang so expert, so produktif, takut mulai tapi nggak lanjut, akhirnya mau sendiri, takut dijudge, takut cringe, takut like-nya sedikit, takut gak ada yang suka sama kontennya, takut dikira sombong atau pamer prestasi. Pasti yang teman-teman lihat di sini itu merupakan salah satu alasan yang teman-teman rasain juga nih. That's why teman-teman masih ragu nih, maju mundur mau ngebangun personal branding gitu. Tapi nggak apa-apa, itu manusiawi. Aku juga detik sekarang pun masih gitu, karena itu manusiawi. Nah, boleh di next slide. Your fear is normal. Ketakutan kamu itu normal. So, semua kreator besar yang dulu pas kontennya masih dikit itu, mereka juga malu kok buat posting. Semua orang juga pernah takut like-nya sedikit. Semua orang pernah ngerasa cringe sama kontennya sendiri. Semua orang pernah takut nggak ada yang peduli sama kontennya. Semua orang juga pernah takut nggak ada yang suka sama kontennya. Dan semua orang yang sekarang kelihatan pede di internet, dulu juga takut dijudge, teman-teman. Dan semua orang pernah mulai, lalu berhenti, lalu mulai lagi. So that's okay kalau kamu tiba-tiba stuck gitu. Tapi mulai lagi, teman-teman. It's okay to begin again ya, kalau kata Taylor Swift. Nah, dan di sini every confident person you see online started with
fear. Jadi tiap orang yang kamu lihat orang-orang itu percaya diri di sosial media, itu mereka mulainya dengan rasa takut. The difference, they post it anyway. Apa yang membedakan mereka sama kita, itu adalah mereka tetap posting. Mereka takut emang, tapi mereka tetap posting aja nih. Gak apa-apa, selagi konten itu nggak ngerugiin orang lain, selagi konten itu masih dalam hal-hal positif, dan selagi konten itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi that's okay ya teman-teman. Nah, boleh lanjut ke next slide. Oke. Kalau teman-teman masih takut untuk nge-mulai personal branding tadi, ada satu pertanyaan nih. Kalau bukan kita yang membangun brand diri kita, siapa yang akan melakukannya? Orang lain? Enggak kan? Oke. Boleh di next slide? Nah, di sini kita bakalan bahas nih, secara konsep personal branding itu gimana sih? Personal branding itu gabungan dari perception, value, sama konsistensi. Apa tuh Kak artinya? Oke, boleh di next slide lagi operator? Perception, persepsi. Seperti yang kita tahu, persepsi itu artinya membentuk citra dan reputasi kamu di mata orang lain. Persepsi itu bagaimana orang lain ngelihat diri kamu, dan dari situlah reputasi kamu dibentuk gitu. Contoh kamu kan kebanyakan di sini mahasiswa ya. Reputasi kamu mau dikenal sebagai mahasiswa yang aktif organisasi, mau dikenal sebagai orang yang suka teknologi, atau mau dikenal sebagai student leader. Nah, itu harus kita bentuk juga melalui personal branding. Lalu value atau nilai. Value itu membuat orang merasa bahwa konten dan kehadiran kamu itu bermanfaat. Kalau konten kita bisa memberi value, maka orang itu bakalan percaya sama kemampuan diri kita dan menganggap diri kita kredibel gitu. Contohnya, teman-teman sharing tentang insight belajar, terus juga teman-teman sharing tentang pengalaman organisasi teman-teman, pengalaman kepanitiaan, pengalaman magang atau pengalaman lomba nih, atau bahkan pengalaman dari kegagalan lomba atau kegagalan dari mengikuti beasiswa, itu juga bisa teman-teman jadiin suatu value, tapi teman-teman angkat apa aja sih yang teman-teman pelajarin dari kesalahan tersebut, dari kegagalan tersebut, gitu. Nah, lalu konsistensi. Konsistensi itu akan membuat kamu terlihat, diingat, dan dipercaya. Konsistensi di sini bukan cuma tentang rutin upload, big no, karena konsistensi di sini punya beberapa poin lain, yakni ketika kamu ngeposting journey belajar kamu atau ngeposting personal branding kamu sesuai diri kamu gitu kan, kamu harus punya gaya komunikasi yang konsisten, atau editan yang konsisten, atau bahkan dari cara kamu berpakaian. Misal kamu kalau ngonten selalu pakai warna coklat, kamu kalau ngonten selalu pakai warna hitam, itu juga termasuk personal branding. Dan tipe konten yang teman-teman buat juga bisa jadi masuk ke personal branding. Karena ketika orang-orang ngelihat konten teman-teman, itu pasti langsung keinget nih, oh ini yang biasanya buat tipe konten gini, dia banget nih gitu. Atau, oh ini yang biasanya suka yang pakai konten jilbabnya warna hitam, itu dia banget gitu kan. Nah itu bisa jadi personal branding teman-teman juga. Selain kita rutin nge-upload postingan kita. Jadi kita bisa diingat dan terlihat oleh orang lain dengan punya keunikan atau keautentikan dari apa yang kita posting di sosial media gitu. Nah, boleh lanjut ke next slide? Oke, aku mau tunjukin salah satu slide yang ini bukan untuk pamer ya teman-teman, tapi ini untuk nunjukin impact dari konsistensi personal branding itu sendiri. Dulu juga aku nggak tahu apa itu personal branding, aku nggak paham apa itu personal branding, dan dulu juga belum tren ya yang namanya personal branding itu, yang taunya cuman ya upload aja gitu, eksis gitu kan. Cuman upload foto,
cuman upload Twibbon dan sebagainya gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai paham, aku mulai sadar gitu kan. Dan aku belajar juga dari lingkungan sekitar aku kayak, oh ternyata kita bisa nih nge-upload passion kita atau value yang kita punya ke sosial media gitu kan. Bukan cuman supaya orang tahu, tapi juga supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaatnya itu yang bagaimana gitu. Bermanfaatnya itu ketika kita sharing apa yang kita bisa, apa yang kita pelajari, atau yang pengalaman apa yang kita dapat, itu bisa ngeberi orang lain insight baru bagi mereka gitu. Nah, yang di atas itu kan ada yang atas kanan, the impact, itu aku screenshot beberapa DM dan juga ada komentar yang orang-orang itu ngerasa, Kak, konten kamu buat aku jadi lebih semangat belajar gitu. Kak, konten kamu jadi buat aku lebih terinspirasi. Kak, konten kamu buat aku jadi lebih pengen juga nih, Kak, buat ngonten gitu kan. Nah, itu namanya impact. Jadi kita nggak cuman nge-provide ke diri kita sendiri untuk impact, untuk hasilnya, bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekitar kita. Nah, boleh lanjut ke next slide. Oke. Seperti yang kita tahu tadi bahwa visibility creates opportunity. Dengan cara kita bisa terlihat di mata orang lain, itu bakalan ngebuka peluang-peluang untuk kita. Jadi, what strong personal branding brings you? Apa sih personal branding itu ngebawa apa aja sih ke diri aku gitu? Ada 3 poin utama. Pertama adalah trust. Orang bakalan percaya sama kamu. Ketika orang-orang lihat konsistensi kamu konten atau konsistensi kamu personal branding, mereka bakalan mulai percaya nih sama kamu, sama passion kamu, sama value yang kamu miliki. Dan trust itu anggapannya kayak mata uang di era digital kita sekarang ini. Karena tanpa adanya trust, itu orang nggak bakalan tertarik nih untuk nge-hire kamu atau untuk ngajak collab atau ngasih kesempatan kerjasama bareng. Itu kemungkinannya kecil ya. Karena orang aja nggak bisa lihat nih kamu itu skillnya di mana, value-nya di mana gitu. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya ngebangun personal branding. Karena memang banyak nih orang-orang yang udah jago, orang-orang yang udah keren-keren banget gitu kan, orang-orang yang sudah bagus banget, misal skill public speaking-nya, atau skill coding-nya, atau skill UI UX-nya. Tapi mereka mendem, mereka ya keep for their self aja gitu kan. Itu bakalan berbeda sama orang yang memang belum terlalu jago, tapi mereka selalu mau belajar dan mereka ngeposting step-step mereka belajar di sosial media dan ngejadiin itu sebagai personal branding. Itu bakalan beda opportunity yang bakalan mereka dapetin karena mereka ngebangun personal branding mereka sendiri. Dengan mereka ngebangun tadi, orang-orang yang nyari seseorang untuk diajak kerjasama itu bakalan nge-reach out dong sama si konten kreatornya tadi untuk diajak hire atau kerjasama. Nah, inilah masuk ke poin kedua, opportunity. Opportunity yang didapat dari personal branding yang kamu udah buat tadi bisa membukakan pintu ke magang, ke beasiswa, ke kolaborasi, endorse, speaker, MC, moderator, dan banyak lagi. Opportunity ini didapetin juga sesuai sama personal branding yang kamu bangun. Personal branding yang aku bangun itu lebih ke self-development, education, sama akademik ya. Jadi opportunity-nya pasti ada relate ke beasiswa, kolaborasi, endorse, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kamu mau fokus personal branding ke misalnya skill yang lebih teknis nih, skill coding, skill UI UX, skill website, skill data science, dan sebagainya, kamu mulai personal branding di IG kamu, itu opportunity-nya juga bakalan beda gitu. Kamu bisa aja dapat course gratis dari hasil collab. Kamu bisa aja dapat kesempatan magang di suatu perusahaan gitu kan, karena kayaknya anak ini
cocok deh sesuai kemampuan deh gitu kan. Atau kamu juga bisa dapat undangan juga nih jadi speaker UI UX, speaker data science dan sebagainya. Itu kan opportunity ya. Nah, selain itu, yang nggak kalah penting adalah network atau koneksi dan relasi yang bertambah. Dari kita ngebangun personal branding, pastinya bakalan di sosmed kita itu bakalan ketemu juga sih sama orang-orang yang tujuannya sama atau yang hobinya, konten yang disukainya sama kayak kita, dan pasti biasanya itu saling mutualan, saling ngobrol, saling collab, dan itu nambah relasi. Dari relasi itu juga bisa nambah peluang kita lagi untuk kedepannya. Bisa jadi mereka kalau mau buka bisnis, mereka ngajak kita. Terus kalau misalnya mereka ada suatu event atau acara, mereka ngajak kita as a team dan sebagainya. Itu guna dari network tadi. Nah, boleh di next slide. Karena kita udah bahas gimana apa aja personal branding itu dan apa sih dampaknya, kita bakal kupas tuntas gimana sih cara mulainya dan sosial media strateginya itu gimana aja. Ada 5 poin yang bakal aku bawain. Yang pertama adalah self-discovery, value triangle, positioning, content pillar, sama konsistensi. Oke, boleh lanjut ke next slide. Nah, yang pertama ada self-discovery. Know yourself before branding yourself. Kamu harus tahu dulu nih diri kamu sebelum kamu nge-branding diri kamu di sosial media gitu. Boleh di next slide lagi? Nah, gimana sih cara ngetahuin diri kita sendiri? Itu pertama, bisa tanya ke diri sendiri, siapa? Kamu itu siapa? Kamu nganggap diri kamu itu orang yang gimana? Dan yang tertarik sama apa? Apa yang kamu pelajari atau apa yang kamu sukai? Lalu, apa yang ingin kamu bawa atau ingin kamu beri ke orang lain? Kenapa ini penting? Karena kalau diri kita sendiri belum tahu kita ini siapa, gimana cara kita nge-branding diri kita di sosial media ya? Jadi kita harus tahu dulu nih, apa minat kita, apa yang mau kita share, dan apa sih value yang mau aku tuangin ke media sosial aku, gitu. Boleh di next slide? Nah, selanjutnya adalah value triangle. Value triangle ini kan teman-teman bisa lihat ada segitiga warna hijau, terus ada passion, skill, sama impact. Passion itu hal yang membuat kamu tertarik dan rela belajar tanpa disuruh. Skill itu kemampuan yang kamu miliki atau yang kamu punya. Lalu impact itu manfaat yang bisa orang lain dapat dari apa yang kamu lakukan. Nah, personal brand yang positif itu ada di titik pertemuan 3 hal ini. Skill apa yang kamu bisa, passion apa yang kamu suka, dan impact apa yang berguna bagi orang lain. Kalau kamu cuma punya skill tanpa passion, kamu bakalan cepet capek. Gitu kan? Karena kamu nggak suka ngelakuinnya gitu. Jadi kamu bakalan, capek ngerjain ini gitu. Terus kalau cuma punya passion tapi nggak punya skill, itu susah ngebangun trust ke orang lain. Gimana orang lain mau percaya kalau kamu aja nggak punya skillnya? Kamu cuma passion, kamu cuma suka, tapi kamu belum ada skillnya. Itu juga sulit bagi orang lain untuk percaya ke kamu. Lalu, kalau tidak ada impact, orang-orang nggak bakalan peduli. Karena kebanyakan orang-orang saat ini pasti ketika mereka nonton konten itu juga yang bisa memberikan impact, insight baru ke dirinya sendiri, ilmu baru ke dirinya sendiri. Jadi kalau konten yang kurang bermutu itu pasti mereka kurang suka ya, kurang peduli juga. Tapi ketika konten kamu bisa memberi mereka impact, bisa ngasih ilmu baru, bisa ngasih sesuatu hal yang inspiring, mereka bakalan lebih tertarik dan lebih peduli gitu kan sama konten-konten yang kamu buat dan sama personal branding yang kamu buat tadi. Nah, jadi kalau ketiga hal ini udah bertemu, itulah sweet spot untuk personal branding kamu. Jadi harus diseimbangin antara
value triangle ini, passion, skill, sama impact. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, positioning, be known for something. Dikenal karena sesuatu. Jadi dikenal karena sesuatu itu maksudnya gimana? Kita harus ngeidentifikasi dulu nih, ngedefinisiin dulu niche kita apa sih? Kalau teman-teman ada yang belum tahu niche itu apa, jadi niche itu merupakan apa yang ingin kamu beritahu ke orang-orang kalau kamu tuh sukanya atau value-nya atau tujuannya ke sini gitu. Niche itu contohnya ada beberapa. Misal niche-nya itu sebagai public speaker, kemudian niche-nya juga sebagai tech enthusiast, data enthusiast, atau niche-nya sebagai self-development, content creator beauty, dan sebagainya. Itu termasuk niche. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, niche teman-teman itu apa. Jadi di sini aku juga ada taruh ya beberapa cara untuk nemuin niche teman-teman itu gimana. Pertama, bisa identify what you love. Teman-teman bisa identifikasi dulu nih, apa sih yang aku sukain gitu. Lalu, setelah teman-teman tahu apa yang teman-teman sukain, teman-teman juga bisa learn from account you admire. Kamu bisa belajar dari akun-akun yang kamu kagumi gitu. Misalnya, kamu suka nih sama konten dari akun ini dan relevan juga sama passion kamu, sama skill kamu. Kamu bisa buat suatu konten yang tipe-tipenya mirip kayak gitu. Perspective to the niche. Setelah teman-teman belajar dari akun-akun yang kamu kagumi tadi, itu gunakan perspektif unik teman-teman untuk dijadiin niche. Jadi, gak cuma plek-ketiplek aja, tapi kita harus punya sesuatu perspektif yang ngebedain kita sama orang lain tadi. Nah, lanjut, consider what your target audience values. Selain itu, kita juga harus nentuin nih, target audience kita itu apa aja sih, gitu kan. Misal, target audience kita itu adalah anak-anak SMA, atau target audience kita itu orang-orang di bidang teknologi, atau target audience kita itu mahasiswa-mahasiswa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, gimana cara kita nentuin niche kita tadi adalah regular high quality content is vital. Nah, setelah kita posting nih ya misal, dan teman-teman usahain untuk nge-upload high quality, karena high quality content itu penting banget untuk ngebangun personal branding kita. Dari yang udah kita pelajari sebelumnya tadi, udah tahu nih niche kita apa gitu kan. Nah, teman-teman harus buat suatu konten itu juga se-high quality yang teman-teman bisa gitu. That's not mean you have to be perfect, but you have to do your best gitu. Jadi lakukan aja yang terbaik menurut teman-teman dan posting gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nunggu waktu perfect itu sendiri, itu gak bakalan diposting-posting gitu ya. Karena kapan waktu perfectnya gitu kan. Karena semua orang itu tidak pernah merasa siap gitu. Jadi just start from small things dan apa yang kamu bisa. Lalu be open to experiment. Jadi kamu kalau misalnya belum ketemu nih niche kamu apa, cobain semua hal yang kamu suka. Misal kamu suka nyanyi, kamu suka public speaking, kamu suka lomba, kamu suka coding dan sebagainya. Kamu cobain semua hal itu, kamu coba buat konten, dan bisa dilihat juga dari hal itu, kayaknya aku lebih enjoy konten yang ini deh. Aku lebih enjoy personal branding yang ini deh, dan aku lebih enjoy sama yang konten yang lebih ke arah yang tips-tips gitu. Nah, dari situ, dari experiments yang kalian lakuin tadi, experience-nya bakalan bisa nemuin niche kalian gitu. Nah, selanjutnya adalah
listen and adapt to feedback. Teman-teman bisa juga nih dengerin sama beradaptasi sama feedback yang didapat, karena dari feedback itulah yang bisa ngebangun, nge-improve diri kita dan personal branding kita. Tapi nggak semua feedback itu bisa teman-teman terima ya. Jadi perlu difilter lagi juga. Nah, selanjutnya adalah be true to yourself and your interest. Jadi nggak perlu jadi orang lain, tapi cukup jadi diri kamu sendiri. Dan kalau kamu tertarik di bidang itu, ya udah kamu personal brandingnya di bidang itu. Nggak perlu ikut-ikut orang lain. Orang lain banyaknya personal branding tentang tentang public speaking, kamu mau public speaking juga gitu. Padahal itu nggak kamu banget gitu kan. Nah, jadi harus jadi diri sendiri gitu. Nah, selain itu, kamu harus ngemaksimalin bio sosial media kamu sebagai digital positioning statement kamu. Di sini aku udah kasih contoh juga, ada bio formulanya. Itu ada who, what, value, sama call to action. Nah, misal di sini itu ada ketutupan ini sama nama ininya, presenternya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, itu ada dia tuh seorang teknik informatika kan, anak teknik informatika, terus juga dia scholarship hunter, dan itu value dia itu sukanya di bidang apa aja. Dia suka research, dia suka writing, dia suka coding misal. Nah, itu mereka tulis di situ. Terus di bawahnya lagi tuh call to action. Apa yang kamu mau orang lain lakuin setelah dia baca bio kamu. Kalau di situ dia bilangnya sharing tips for students, artinya orang ini mau students itu nge-follow dia karena dia suka sharing tips gitu. Nah, itu juga bio itu bisa kamu maksimalin sebagai digital positioning statement kamu. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada content pillar. Content pillar itu maksudnya pilar-pilar konten yang bisa teman-teman terapin kalau teman-teman bingung nih mau konten apa. Nah, di sini ada 3 content pillar. Yang pertama ada personal, profesional, sama purpose. Nanti ini bisa teman-teman sesuaiin sama personal branding yang mau teman-teman bangun. Pertama itu personal. Personal itu konten yang menunjukkan kepribadian, proses, dan kehidupan kamu sebagai pelajar atau mahasiswa atau sebagai tech enthusiast. Jadi ini bakalan disesuaikan lagi sama personal branding yang mau teman-teman bangun. Nah, contohnya di sini ada cerita tentang teman-teman ikut organisasi, atau cerita pengalaman lomba, atau cerita pengalaman magang, dan sebagainya. Itu konten personal. Lalu ada yang namanya profesional. Profesional ini adalah konten yang menunjukkan kompetensi, minat, dan perkembangan skill kamu. Contohnya ada insight nih dari mata kuliah. Misal mata kuliah manajemen strategis, teman-teman mau sharing insight-nya di sosmed, itu bisa. Atau teman-teman mau share mini portfolio project teman-teman. Terus mau share tentang skill yang lagi dipelajari, baik itu skill design, coding, public speaking, dan sebagainya. Atau pengalaman magang, kepanitiaan, dan project-project tim itu juga bisa masuk ke konten purpose. Purpose itu konten yang menunjukkan nilai, tujuan, dan dampak yang ingin teman-teman bawa. Contoh, alasan teman-teman ikut organisasi atau komunitas, kenapa kamu tertarik di bidang tertentu, value yang kamu pegang, baik itu value edukasi, kolaborasi, impact sosial, dan harapan kamu untuk masa depan kamu. Itu yang namanya purpose, tujuan, dan nilai. Atau dampak yang mau kamu bawa. Jadi setelah orang-orang lihat konten kamu, pasti mereka bakalan, oh iya, kayaknya prinsip ini aku juga perlu deh gitu kan. Oh kayaknya ini juga bisa jadi alasan aku nih untuk ikut organisasi, kayaknya ini aku butuh deh gitu kan. Nah, itu bisa jadi konten yang bisa ngebangun personal branding kita di sosial media juga. Nah, selanjutnya boleh di next slide.
Oke, ini konsistensi, frekuensi over perfection. Jadi, frekuensi atau seberapa sering kita ngeposting itu lebih baik daripada perfection atau kesempurnaan. Posting imperfectly is better than being perfectly silent. Jadi, memposting sesuatu yang tidak sempurna itu jauh lebih baik daripada kalian diam aja nih karena menunggu hasil yang sempurna. Karena teman-teman kalau bisa lihat itu di bawah setelah tulisan ada gambar lingkaran kan. Itu what people think consistency is. Nah, lingkaran yang pertama itu lingkarannya penuh semua kan, penuh. Dan yang di bawah itu lingkarannya ada yang penuh, ada yang setengah, ada yang seperempat, kan beda-beda. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, sebenarnya konsistensi itu bukanlah lingkaran yang penuh terus-menerus setiap hari. Tapi apa yang dimaksud dengan konsistensi sebenarnya adalah upaya kita untuk terus kembali dan muncul serta berbagi meskipun dalam porsi yang beda-beda. Misalnya kemarin aku postingnya full effort banget, full editing gitu kan, tapi besoknya lagi sibuk misal, jadi nggak sempat edit banyak-banyak. Lalu besoknya lagi kayaknya mau posting feeds aja deh, atau besoknya lagi kayaknya mau posting satu konten quotes aja deh gitu. Nah, walaupun porsinya setiap hari beda-beda, tapi kita bisa sebut itu sebagai konsisten. Nggak harus yang tiap hari aku harus upload reels nih yang sesuai yang banyak editannya, yang bagus editannya. Itu kan nanti bakalan capek di kita sendiri gitu kan. Dan ingat kembali bahwa tujuan kita itu ngebangun personal branding, ngebangun trust, ngebangun kepercayaan. Jadi kita harus menyesuaikan juga sama diri kita, kemampuan kita, dan dari situlah bakalan muncul peluang-peluang yang kadang nggak disangka-sangka datangnya. Contoh di sini aku ada beberapa taruh gambar yang ngegambarin di beberapa bulan aku ngeposting, itu ada posting reel sama feeds. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya nggak selalu setiap hari, tapi konsisten kayak dalam 1 bulan itu ada gitu. Nah, dan ada di sini juga aku tampilin insight-nya yang dimana dari hasil teman-teman nge-personal branding tadi itu bakalan bisa lebih diketahui oleh orang lain gitu. Jadi orang-orang lebih tahu nih, bisa kenal nih sama diri kamu melalui online gitu kan, melalui online aja. Jadi dari teman-teman bisa mulai dari pilar yang paling teman-teman kuasai, antara yang 3 pilar tadi ya, yang paling teman-teman kuasai dulu boleh. Terus konsisten dengan frekuensi kalian sendiri. Nggak usah ikutin frekuensi orang lain. Kayak kalau orang lain mau ngepost 1 hari 3 konten, 2 konten, nggak terlalu harus diikutin. Tapi teman-teman harus sesuaiin sama kemampuan diri teman-teman sendiri. Dan biarkan dunia itu ngelihat potensi terbaik teman-teman melalui personal branding teman-teman tadi. Oke? Dan satu kalimat yang mau aku bilang, karena di sini juga kebanyakan mahasiswa dan siswa ya. Aku mau bilang kalau misalnya you don't need to wait until graduation to build your reputation. Start as learner, start as student, start today. Jadi kamu tuh nggak perlu nunggu untuk lulus dulu untuk ngebangun reputasi kamu. Kamu bisa start sekarang sebagai pelajar, kamu bisa start sekarang sebagai mahasiswa, kamu bisa start sekarang sebagai sebagai masyarakat umum. Kamu bisa start sekarang untuk ngebangun reputasi kamu tadi. Jadi you don't have to waiting for something bigger gitu. Kamu bisa mulai hari ini kok gitu. Boleh di next slide? Oke, sekarang kita udah masuk ke slide akhir. Di sini aku mau kasih salah satu kutipan yang dimana menurut aku kutipan ini relate ya. Ini dari buku Unscripted, Seni Merayakan Salah Langkah. Autornya itu Farhan. Mungkin tidak secepat orang lain, mungkin tidak semulus yang kamu bayangkan, mungkin tidak seterkenal yang kamu lihat di media sosial, tapi itu hidupmu
dan hidupmu punya ritmenya sendiri, punya waktunya sendiri, serta punya jalurnya sendiri. Nah, seringkali teman-teman pas membangun personal branding di media sosial pasti akan terjebak membandingkan diri sama orang lain yang kelihatannya lebih sukses, lebih cepat, lebih keren gitu kan. Tapi ingat, branding yang autentik itu adalah tentang menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Dan kalian nggak perlu terburu-buru, yang penting kalian fokus pada tujuan kalian dan lebih tenang dalam menjalani prosesnya, serta terus melakukan langkah-langkah kecil supaya lebih berprogres setiap harinya. Jadi nggak perlu ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu. Lalu karena kalau misalnya kita ngebandingin diri kita sama orang lain itu bakalan ngebuat stuck diri kita sendiri gitu kan. Dan ingat lagi tujuan kita adalah personal branding, kita mau bangun kepercayaan, kita mau open for opportunities yang bisa kita ambil nantinya. Jadi just focus on yourself dan tingkatin skill kamu, tingkatin value kamu. Banyak sekarang udah ada platform-platform yang bisa kamu untuk kamu belajar, YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya, banyak yang udah sharing. Itu kamu bisa mulai dari sana dulu gitu untuk nyari insight-insightnya sebelum kamu mulai masuk ke sebelum kamu benar-benar kalau misalnya kamu belum tahu nih basicnya apa aja, itu bisa dicari-cari dulu situ. Oke? Nah, karena ini adalah slide terakhir, aku mau ucapin thank you so much untuk teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga dari ilmu tadi bisa teman-teman terapin selanjutnya. Dan kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut, boleh silakan sapa ke Instagram aku Dia Ramadhani. Nanti aku bakalan reply DM-nya ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Aku kembaliin ke MC. Wah, luar biasa banget nih ya. Oke, terima kasih atas Kak Dia, atas materi yang sangat benar-benar insightful dan penuh manfaat ini. Oke, boleh kita kasih applause dulu buat Kak Dia. Nah, dari info session tadi, pasti teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut terkait materi tadi ya. Oleh karena itu, silakan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Oke, boleh Kak Riza Kila? Oke, thank you Vira. Dan sebelumnya, suaraku masuk nggak? Masuk Kak. Masuk ya, oke. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih untuk dia tadi atas pemaparan materinya, itu sangat insightful dan aku sendiri itu jadi termotivasi karena kan sebenarnya aku tertarik di UI UX gitu ya. Nah, sebenarnya ada niatan untuk bangun personal branding sebagai UI UX designer, tapi ya itu ada masalah kayak aku takut dijudge, terus juga takut kadang kan yang jadi salah satu resiko terbesar jadi orang terkenal atau mungkin dari Kak Dia sendiri itu mungkin apakah pernah ngalamin masalah ini, aku tuh takut biasanya kan banyak netizen itu yang suka berkomentar buruk gitu ya, apalagi kalau misalnya kita sharing tips. Kadang ada juga yang di DM di kolom itu bilang kayak so jaga atau sebagainya gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Dia boleh nggak kasih tips gitu untuk nanggepin supaya kita nggak terlalu fokus ke itu. Terus lebih baik kita tuh kalau misalnya aku mau bangun personal branding di UI UX gitu, lebih baik pakai akun aku yang sudah ada atau kita bikin akun baru lagi gitu. Karena kalau dari Kak Dia kan ada akun Edzira yang fokusnya itu sharing untuk insightful, sama
akun personal branding untuk dia itu sendiri. Jadi pertanyaan aku tadi, dia sekarang kedengeran nggak suara aku? Halo? Dia kedengeran nggak? Jadi pertanyaan aku lebih ke pertama, lebih baik kalau mau personal branding itu bikin akun baru yang khusus atau pakai akun yang sudah ada. Terus gimana tanggapan Kak Dia sendiri itu ketika misalnya ada yang head comment gitu. Thank you Kak, mungkin itu aja pertanyaan aku. Tes, suara aku masuk nggak? Masuk Kak. Oke, sebelumnya sorry banget nih tadi suara Riza nggak kedengeran. Boleh diulangin nggak pertanyaannya? Kalau sorry banget. Boleh Kak, boleh. Jadi baru kedengeran, sumpah. Tadi oke. Ya. Jadi pertanyaan aku gini Kak, kan aku tertarik di UI UX gitu ya. Kalau dari Kak Dia sendiri itu kan punya 2 akun gitu. Yang pertama akun Izrira sama akun Dia. Nah, kalau aku kan tertariknya UI UX, menurut Kakak sendiri itu lebih baik kita kayak bikin akun sendiri yang khusus itu atau akun pribadi itu aja dijadiin yang sharing-sharing untuk UI UX. Terus terkait dari Kakak sendiri itu pernah nggak dapat head comment di DM ataupun di komen terkait misal ketika sharing itu ternyata ya di head nggak tahu apa kadang kan netizen tuh ada aja gitu ya yang di headin gitu kan. Jadi dari Kak Dia mungkin bisa kasih tips kalau misalnya kita dapat head comment kayak gitu. Thank you Kak, itu aja sih. Oke, ini boleh langsung aku jawab ya, MC? Boleh banget Kak. Oke, sebelumnya thank you so much Riza untuk pertanyaannya, sangat-sangat bagus nih pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama tadi, kalau misalnya mau ngebangun branding nih, tadi Riza tertariknya ke UI UX ya. Mending buat akun baru atau tetap di akun pertama gitu. Nah, jadi itu sebenarnya sesuai sama preferensi Riza juga. Kalau dulu kan aku ngebangun Studygram itu karena aku sharingnya itu agak jauh ya sama akun pribadi aku. Menurut aku, kalau dari aku pribadi itu, di akun pribadi itu biasanya konten-kontennya yang relate sama pengalaman-pengalaman aku, sama yang aku lakuin, dan sama apa yang skill yang mau aku show ke orang lain gitu kan. Nah, sedangkan di Studygram Istrira aku, itu aku sharingnya lebih ke catatan, lebih sharingnya ke tips, ya, dan nggak ngemunculin diri aku di situ gitu. Jadi aku personal brandingnya lebih ke personal branding as content creator Studygram. Tapi kalau misalnya mau ngebangun personal branding di IX tadi, menurut aku better di akun personal, karena di akun personal itu bakalan pasti ada postingan tentang diri Riza gitu kan. Jadi orang-orang lebih tahu nih, oh ini Riza gitu kan, oh ini Riza sukanya UI UX, terus Riza juga tertarik sama UI UX dan skillnya itu mumpuni. Nah, menurut aku, saran dari aku itu better di first account-nya aja, nggak apa-apa. Tapi kalau mau buat akun sendiri yang khusus banget UI UX gitu, misal yang bener-bener sharing tentang portofolio atau sharing tentang UI UX itu gimana-gimana, tips itu boleh kalau mau buat juga sebagai portofolio online. Jadi nge-personal brandingnya di akun first, terus portofolionya tadi di akun yang UI UX-nya sendiri, sama jangan lupa juga tambahin di di portofolio Riza, portofolio yang beneran portofolionya, karena
itu juga merupakan salah satu cara kita nge-personal branding, bukan cuman ngenalin diri kita aja sebagai UI UX antusias, tapi juga ngasih impact gitu ke orang lain gitu kan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pernah nggak sih dapat hate comment? Pernah nggak sih dapat yang omongan nggak menyenangkan dari orang lain? Jawabannya adalah pernah ya, tentu aja. Pernah di akun Isdrira itu juga pernah banget. Dan di akun personal aku so far alhamdulillah nggak ada sih ya. Kalau di akun personal alhamdulillah lingkungannya suportif. Tapi kalau di Isdrira itu pernah waktu itu ada yang komen kayak apa ya, ngapain sih ini kayak sharing-sharing gini kan, ini sumbernya jangan-jangan nggak terpercaya nih gitu-gitu kan. Padahal aku udah carinya dari referensi-referensi yang valid gitu. Nah, dan juga ada juga yang komen kayak mungkin ngerendahin postingan kita kan aku awal-awal dulu postingnya tentang catatan atau ada juga yang kayak nggak suka aja gitu, kayak tulisannya biasa aja gitu kan. Tulisannya biasa aja kayak tulisan aku juga bisa gitu kan. Lah, jadi kita tuh meresponnya itu jangan pakai emosi ya, jangan pakai emosi. Jadi kita lihat dulu ini bisa jadi feedback kita nggak sih gitu kan, ini bisa jadi suatu hal yang bisa kita improve nggak sih. Dan kita harus filter dulu nih, ini beneran bisa kita implementasiin untuk improve konten kita tadi, untuk personal branding kita tadi, atau ya udah gitu. Itu sebenarnya di luar kontrol kita. Jadi cara menyikapinya sih gitu. Kalau dari Riza, apakah udah cukup? Oke Kak, cukup banget. Terima kasih banyak, jawabannya sangat jelas. Thank you Kak. Oke. Berarti memang kalau mau kayak konten apapun itu pasti nggak bisa terhindar dari netizen gitu ya Kak ya? Betul, bener banget. Oke, thank you Kak. Ya, sama. Wah, terima kasih atas Kak Dia atas jawabannya, dan terima kasih juga atas Kak Riza. Oke, untuk selanjutnya boleh nih Kak Pepri Nadila. Boleh untuk langsung bicara aja Kak. Sebelumnya terima kasih Kak untuk kesempatannya. Sorry nggak bisa nggak bisa on cam. Sebelumnya kenalin aku Pepri dari Riau Kak. Jadi aku mau nanya nih Kak. Tadi kan kakak udah bahas terkait self discovery. Sebelum kita branding kita harus kenal diri kita terlebih dahulu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mencoba untuk mengenali diri kita, kan kita mencoba banyak hal nih Kak. Dan setelah kita mencoba banyak hal, yang terjadi di aku adalah aku semakin bingung. Aku sebenarnya tuh punya skill dan passion itu di mana sih gitu. Dan ujung-ujungnya aku stuck dan gak mau memulai gitu karena takut apa yang aku jalanin ke depannya gak sesuai dengan kemampuan dan passion aku. Jadi pertanyaannya gimana sih Kak caranya kita nentuin sebenarnya kita tuh cocok di mana sih setelah kita coba banyak kegiatan gitu. Oke, aku izin jawab ya. Dari Kak Pepri ya tadi. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Pepri untuk pertanyaannya. Itu benar-benar apa ya, most common problem sih untuk orang-orang yang apa ya, termasuk aku juga pas awal-awal tuh aku juga bingung, bahkan sampai sekarang juga masih bingung. Jadi kita itu kalau misalnya ditanya tentang apa ya, niche kita ya tadi, berarti masuknya ke kita kan harus memperkenali diri kita dulu, kita itu orangnya gimana, sukanya apa, dan mau fokus kemana. Tapi bingung nih setelah coba semua panitia, semua organisasi, semua lomba dan sebagainya. Tapi masih bingung nih, kayaknya aku nggak ada yang cocok gitu kan, atau kayaknya aku suka yang suka tiga-tiganya gitu kan. Nah, jadi kalau dari aku sendiri gimana caranya adalah pertama
harus tahu dulu apa yang benar-benar jadi passion kamu gitu. Kamu misalnya kamu suka nulis, atau misalnya kamu suka di bidang public speaking misal. Nah, terus gimana ya? Aku bingung ngomongnya. Bentar. Nah, tadi kan udah nyoba berbagai hal, tapi masih bingung mau kemana. Menurut aku, salah satu hal yang juga penting buat kamu cari tahu adalah kedepannya kamu mau jadi orang yang kayak mana gitu. Kedepannya kamu mau jadi orang yang kayak gimana? Apakah kamu mau jadi orang yang suka sharing tentang self development, atau kamu jadi seseorang yang suka sharing tentang beauty content creator, atau kamu suka sharing tentang, atau kamu mau jadi seseorang yang berkarir di bidang tertentu gitu. Nah, itu harus tahu juga purpose kamu ke depannya tuh mau yang gimana. Jadi untuk yang sekarang, untuk self discovery kamu yang sekarang itu, kamu bisa lebih fokus untuk ikutin atau untuk pilih hal-hal yang bisa ngedukung kamu ngedapetin apa yang kamu mau di kedepannya itu gitu. Jadi pertama harus punya tujuan akhir kamu itu apa gitu, biar bisa tahu nih kemampuan apa yang sebenarnya benar-benar aku perluin. Dan kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan berubah pikiran gitu, di tengah jalan ngerasa ini kayaknya kurang, bukan passion aku deh gitu kan, kayak di awal tuh ngerasa ini passion aku banget, tapi pas di tengah-tengah itu kayak ngerasa kurang gitu kan. Ada sebenarnya balik lagi ke pilihan dari Kak Pepri ya, dari Kak Pepri itu sendiri, itu mau dilanjutin atau mau mulai lagi. Karena selama kita masih muda, beban yang kita bawa itu nggak terlalu besar kayak umur 30-an. Karena kalau misalnya masih muda, kalau kita gagal, kalau kita ngulang lagi, itu palingan ya resikonya kecil gitu. Paling ya diajak teman-teman, atau ya masih sederhana gitu. Tapi kalau misalnya kita nanti nyesel di akhir pas udah umur 30-an, itu beban yang kita bawa lebih besar gitu. Bebannya itu kita bisa ngecewain keluarga kita bisa ngecewain orang-orang yang bergantung sama kita gitu. Jadi selagi kamu bisa nyoba suatu hal yang walaupun kamu belum yakin itu beneran bisa kamu lakuin apa enggak, tapi kamu coba aja dulu gitu loh. Kayak langsung ketemu, oh ini kayaknya aku banget gitu. Karena kita nggak tahu nih kedepannya nanti tuh gimana. Karena itu juga dipengaruhi sama hal-hal yang ada di luar kontrol kita, dan hal-hal yang memang nggak bisa kita kendalikan. Nah, jadi gimana cara meminimalisirnya tadi? Meminimalisir keraguan diri di tengah-tengah jalan tadi. Yang pasti adalah perencanaan di awal tadi. Self discovery kita dimulai dari siapa diri kita yang sebenarnya, yang benar-benar, misal dari kecil kakak suka mewarnai atau kakak suka menulis, itu bisa jadi salah satu self discovery yang pertama, yaitu mengenal siapa diri kita sendiri, kemudian apa yang kita sukai tadi, dan kita juga bisa lihat dari prospek kedepannya itu gimana gitu. Nah, setelah tahu nih, misal ada beberapa pilihan, misal ada 3 pilihan, dari 3 pilihan itu dicari tahu lagi nih, digali lagi lebih dalam, habis itu dari 3 pilihan itu dicari lagi sampai dapat pilihan yang benar-benar kakak yakin gitu. Walaupun nggak terlalu yakin juga, tapi setidaknya pilihan itu merupakan pilihan yang sudah sebaik mungkin kakak putuskan gitu. Jadi nantinya itu resikonya juga kan pasti udah dipertimbangin ya. Jadi nantinya di kedepannya itu nggak bakalan terlalu berat lagi, dan nggak bakalan terlalu membebani, karena kita juga nggak bisa ngehandle apa yang nggak kita
nggak bisa kita kontrol. Jadi kita cuma bisa nge-handle apa yang bisa kita lakuin sekarang gitu. Kita cuma bisa kasih yang terbaik, tapi untuk yang selanjutnya nanti itu urusan nanti gitu. Jadi just give your best preparation first, just give your best effort first. Untuk kelanjutannya itu nanti bisa kita adaptasiin lagi gitu Kak. Kalau dari Kakak apakah cukup jelas? Cukup Kak. Makasih banget ya Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Wah, terima kasih banyak atas Kak Prepri pertanyaannya tadi. Dan terima kasih juga Kak Dia atas jawabannya tadi yang sangat bermanfaat. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat, aku bacain ya. Halo Kak, aku Lily. Izin bertanya terkait konten pilar. Gimana sih Kak caranya buat menentukan porsi ideal antara personal, profesional, dan purpose dalam membangun personal branding? Boleh nih Kak Dia langsung dijawab. Oke. Halo Lily. Kamu apa ya tadi? Terkait konten pilar ya, gimana sih caranya untuk menentukan porsi ideal antara personal, profesional, dan purpose dalam membangun personal branding? Oke. Jadi konten pilar itu sendiri, cara menentukan porsi idealnya itu sebenarnya nggak ada rumus-rumus tertentu ya. Itu biasanya pola tersebut bakalan kamu temuin ketika kamu udah mulai ngelakuin hal tersebut. Jadi porsi ideal antara aku, antara orang lain itu beda-beda pastinya untuk di konten pilar ini sendiri, karena konten pilar ini juga bakalan nyesuaiin sama personal branding yang mau kamu tunjukin ke orang lain gitu. Jadi antara tiga konten pilar tadi itu disesuaikan dulu, mulai dari konten pilar yang kamu kuasain. Misal kamu banyak nih pengalaman tentang skill-skill teknis kamu, oke, kamu mulai dari yang profesional gitu. Atau kamu mau sharing nih tentang purpose aku banyak join organisasi nih. Oke, aku mau share tentang pengalaman organisasi aku dan kenapa sih aku ikut ini gitu. Boleh mulai dari situ dulu. Jadi mulai dari yang kamu kuasain dulu, dan untuk kedepannya itu bakalan menemukan polanya sendiri. Kamu bakalan ngelihat konten yang seperti apa sih yang disukai, yang banyak diincar, dan konten seperti apa yang menarik orang-orang untuk membuka kolaborasi sama kamu gitu. Oke, kalau dari aku itu aja. Untuk Lily, apakah bisa dimengerti? Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih atas Kak Lily pertanyaannya, dan terima kasih juga buat Kak Dia jawabannya. Boleh kita lanjut aja di next. Boleh Kak Dia Kirana? Halo Kak, apa kedengaran? Kedengaran Kak. Oke, izin Kak. Sebelumnya perkenalkan, aku Dea Kirana dari Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya HMJ Teknik Komputer. Aku mau nanya nih Kak Dia. Tadi kan aku lihat di PPT-nya Kakak ada bilang tentang define your niche untuk bangun personal branding, untuk tentuin what you want to be known for. Itu aku mau nanya Kak Dia. Sebaiknya itu kita fokus di satu niche atau enggak Kak? Karena apakah kalau kita fokus di satu niche aja, perkembangan karir kita di masa depan itu akan terbatas gitu Kak? Gitu aja Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dea untuk pertanyaannya. Menarik ya pertanyaannya. Ini kita niche-nya satu aja apa boleh nih banyak-banyak gitu? Kalau dari aku sendiri dan kalau aku lihat dari orang-orang lain ya yang personal branding dari mereka, nggak apa-apa. Kalau lebih dari satu niche itu nggak apa-apa. Selagi niche itu relate sama kemampuan kamu, sama skill kamu, sama apa yang kamu bisa dan apa yang kamu yang jadi tujuan kamu di akhirnya gitu. Ambil contoh dari aku ya. Dari aku niche aku nggak cuma satu sebenarnya. Niche aku bisa ke personal branding, bisa ke self development, bisa ke education, bisa ke competition. Nah, itu berarti nggak harus fokus niche-nya itu aja kan.
Tapi niche itu bisa berjalan beriringan dan bisa nggak hanya satu aja, karena benar seperti yang dia bilang tadi, di masa depan kan kita nggak tahu ya yang mana yang bakalan jadi opportunity kita atau yang mana yang bakalan ngebuka jalan kita nantinya. Nah, jadi dengan cara kita membangun value kita, otomatis kalau kita punya niche itu kita membangun value untuk diri kita sendiri kan, yang artinya kita nanti bakalan udah lebih siap untuk nerima opportunity itu, even though opportunity tersebut agak berbeda dari yang niche kita tadi gitu. Dan jadi jawabannya nggak apa-apa kalau misalnya mau niche-nya beberapa, yang penting itu sesuai sama yang kamu inginin dan bisa beriringan gitu. Oke Kak, makasih banyak ya. Oke, terima kasih kembali Dea. Ya. Oke, terima kasih Kak Dea dan Kak Dia. Boleh kita next ke pertanyaan berikutnya? Boleh nih Kak Deza. Boleh Kak Deza langsung aja on mic. Halo, mohon izin materi Kak Dia. Nah, kan saya kan intermezzo dulu ya. Nah, kan saya kan udah ngefollow Kak Dia kan memang dari lama ya, emang keren banget ya. Nah, ada satu pertanyaan yang masih sering berputar-putar lah di otak saya terkait kan Kak Dia tadi ngebilang kalau ikut aja dulu, nanti mikirinnya belakangan, cari apa yang kamu bisa. Nah, kalau pertanyaan dari yang orang Riau tadi, saya lupa namanya, kan dia bilang dia jadi bingung nih mau ke yang mana. Nah, tapi coba aku agak switch pertanyaannya kayak gini. Gimana kalau dia ikut semuanya, dia suka semuanya, tapi dia jadi ngerasa, kok aku bisa dasar-dasarnya aja sih. Jadi ujung-ujungnya dia kayak kena kutukan platypus. Jadi jack of all trades, but master of none, Kak. Jadi dia kayak ini aja sih, kayak, oh aku bisa nih berpuisi, oh aku bisa nih desain, oh aku bisa nih ngoding, tapi nggak ada yang dalam gitu, Kak. Ujung-ujungnya dia kan kemakan FOMO-FOMOan aja gitu, Kak. Nah, kira-kira kalau dari Kakak nih, gimana caranya biar bisa ngedalemin satu lah. Soalnya kan manusia ini kadang-kadang memang rada-rada FOMO kan, Kak. Jujur, aku kadang lihat orang nih keren banget bikin konten edukasi, tapi aku tuh di Instagram aku tuh nggak tahan banget kalau nggak ngepost JJ gitu, Kak. Kayak gimana sih caranya buat nyesuain aja, gimana biar fokus dan gimana biar nyesuain branding tuh biar lebih bagus gitu aja sih, Kak. Makasih, Kak. I see. Okay. Thank you so much untuk Deza ya. Menarik banget ini, banyak yang relate juga nih ya. Oke. Relate, aku juga relate. Aku pernah di posisi itu, aku pernah bingung banget kayak aku bisa nih ini, aku bisa hal ini itu, tapi kayaknya nggak ada yang terlalu aku kuasai banget gitu kan. Jadi aku nggak yakin gitu kan, mau apply ini kayaknya nggak yakin deh, soalnya masih basic gitu kan. Mau apply misalnya mau apply yang satu lagi juga masih basic nih ilmunya, jadi nggak yakin gitu kan. Nah, itu tadi aku bilang kalau hidup itu kita harus punya prinsip, hidup kita harus punya tujuan. Setelah kita nyoba hal-hal yang tadi, setelah kita cari tahu, setelah kita ngerasain sendiri nih, misalnya nyobain jadi event manager, ngerasain jadi MC, ngerasain jadi moderator, ngerasain ikut lomba puisi, ngerasain ikut lomba esai, ngerasain ikut lomba karya ilmiah, bisa gitu kan, bisa nih aku gitu. Nah, terus bingung, jadi yang mana ya gitu kan, ini bisa semua nih. Lihat lagi, tujuan akhir kamu itu apa gitu. Tujuan akhir kamu itu mau kemana? Tentuin dulu tujuannya itu mau kemana. Setelah kamu tahu tujuan kamu kemana, jadi kamu bisa take a step dari sekarang gitu. Misal, for example, kamu mau jadi pebisnis.
kamu mau jadi pebisnis ke depannya, oke, kamu emang bisa karya tulis ilmiah, kamu emang bisa public speaking, kamu emang bisa senang join-join organisasi, itu di filter lagi mana aja yang bisa ngedukung untuk tujuan akhir kamu sebagai pebisnis gitu. Jadi kamu suka berkompetisi, kamu ikut lomba kompetisi bisnis. Kamu suka organisasi, kamu ikutin organisasi yang fokusnya ke bisnis atau komunitas yang fokusnya ke bisnis. Terus kamu suka public speaking, oke, kamu buat konten tentang yang terkait dengan marketing, tentang bisnis dan sebagainya gitu kan, atau kompetisi-kompetisi yang kamu ikutin tadi. Nah, dari situ kamu bakalan nggak ngerasa hilang arah karena terlalu banyak yang mau kamu pilih gitu. Jadi harus tentuin dulu tujuan akhirnya apa, baru kita bisa ngambil langkah-langkah apa sih yang bisa kita jadiin batu loncatan untuk karir kita di masa depan nanti gitu. Nah, apa ya tadi? Yang satu lagi aku lupa. Bentar. Oh iya, konten di Instagram ya. Gimana sih? Kok aku ngelihat konten orang lain sharing tentang tips-tips, sharing tentang hal-hal yang berbau edukasi gitu kan. Aku pengen juga nih konten, tapi aku sukanya JJ dari kan, aku suka ke posting JJ gitu. That's okay. Itu bisa jadi salah satu personal branding kamu. Kamu bisa dari JJ itu kamu bisa jadiin personal branding juga. Di JJ itu nggak cuma JJ aja, tapi di dalam JJ-nya itu ada teksnya. Misal kamu menang lomba nih, terus kamu jadiin JJ, ditambahin tulisannya kayak hook-nya gitu kan, kamu bisa menang juga kayak gini, tapi tipsnya itu di caption gitu ya. Nah, itu bisa juga jadi salah satu konten personal branding yang bisa diterapin tanpa harus benar-benar berat di kamu gitu kan. Soalnya kalau misalnya mau posting-posting yang kayak estetik banget itu kan agak susah gitu ya mungkin. Jadi bisa banget kalau misalnya disesuaikan lagi, diadaptasiin lagi sama apa yang kamu bisa gitu, yang Deza bisa. Jadi disesuaikan lagi sama apa yang benar-benar it's truly you gitu. Tapi kalau misalnya di kemudian hari Deza berubah pikiran mau ngeposting yang fits kayak orang-orang juga gitu kan, mau ngeposting tentang edukasi juga, it's okay, just start gitu loh. Kayak selagi itu bagus, selagi itu baik, selagi itu bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri, why not kan? Jadi menurut aku itu sih. Kalau dari Deza, apakah sudah cukup? Dari penjelasan Kak Dia, aku jadi tahu Kak, aku belum ada tujuan hidup Kak. Udah cukup Kak. Astagfirullah. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Deza. Oke, terima kasih Kak Deza dan Kak Dia. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, aku ambil dari kolom chat. Halo Kak Dia, aku Zulfa. Mau tanya gimana sikap terbaik dari kita ketika orang-orang tuh selalu mikir bahwa kita bisa melakukan suatu hal atau kayak about the highest expectation gitulah Kak ke kita. Sedangkan kita kadang merasa kita belum tahu kita bisa melakukan hal tersebut atau enggak. Waduh, gimana tuh Kak Dia? Oke. Thank you so much sebelumnya untuk Zulfa ya untuk pertanyaannya. Berat pertanyaannya. Bentar. Gimana sikap terbaik dari kita ketika orang-orang tuh selalu mikir bahwa kita bisa melakukan suatu hal atau kayak put the highest expectation ke kita, sedangkan kita merasa belum tahu kita bisa atau enggak ngelakuin hal tersebut. Oke, ekspektasi seseorang ke kita itu emang berat ya. Kalau teman-teman dikasih suatu amanah, pasti pasti suatu tanggung jawab tersendiri untuk untuk ngedapetin ekspektasi dari orang-orang tersebut, untuk ngewujudin ekspektasi dari mereka. Jadi gimana sikap terbaiknya? Pertama yang bisa diambil,
kalau misalnya ada kesempatan tersebut, tentu kita perlu identifikasi dulu nih. Ini sebenarnya kamu mikir itu bisa atau enggak ngelakuin hal itu, tapi sedangkan orang itu menawarkan ke diri kamu, that means orang tersebut yakin kalau kamu ada kemampuan di hal itu. Nggak mungkin kan orang tiba-tiba tetap kamu langsung ya MC ya gitu, atau tetap kamu ini ya moderator gitu kan, tanpa tahu dulu nih background orang ini gimana, tanpa tahu dulu pengalaman orang ini gimana. Pasti memberikan kesempatan itu dengan pertimbangan juga ya. Nah, sikap terbaik yang pertama yang bisa dilakuin, yang bisa diambil kalau dari pengalaman aku sendiri ya, refleksi dari diri kita sendiri dulu. Ini kita beneran kalau misalnya kita ambil ini, bisa nggak sih kita usahain. Jadi kalau misalnya benar-benar nggak bisa, itu boleh ditolak. Tapi kalau misalnya masih bisa diusahain, masih bisa dipelajarin, masih bisa nih dihandle, aku punya pengalaman juga nih di sini, ya udah ambil aja gitu. Misal aku ambil pengalaman dari speaker first time aku ya. Speaker first time itu di salah satu webinar juga. Dan aku ngerasa aku nggak terlalu ahli itu di bidang itu gitu kan. Aku kayaknya nggak terlalu yang wah-wah banget di bidang itu. Tapi kenapa orang itu bisa ngasih kesempatan tersebut ke kita? Pasti karena mereka ngelihat dari personal branding kita, dari pengalaman kita tadi, itu kita mampu gitu. Tapi cuman diri kitanya aja gitu, diri kitanya aja yang belum yakin sama potensi diri kita sendiri. Yang pertama aku lakuin adalah aku cek lagi nih sama diri aku, ini beneran gak sih bisa aku handle, bisa aku pegang amanah ini, bisa aku usahain. Tapi kalau misalnya beneran gak bisa, gak apa-apa untuk ditolak secara baik-baik. Dan kalau misalnya bisa diusahain, Zulfa coba pikirin matang-matang dan langkah-langkah apa sih yang bisa Zulfa ambil untuk menjadikan ini kesempatan bagi Zulfa gitu. Karena first experience itu dan first experience itu pasti sulit. Dan tapi kalau kamu beneran punya kemampuan di situ, kamu beneran punya passion di situ, dan orang lain pun percaya sama kamu, kenapa kamu tidak percaya sama diri sendiri gitu? Jadi trust to yourself, terus juga usahain. Dan kalau misalnya nanti akhirnya itu nggak sesuai ekspektasi, atau nanti akhirnya nggak sebagus yang kamu pikirin, I think that's okay, karena kita sebagai manusia cuma bisa ngusahain yang terbaik. Untuk hasil akhirnya kita nggak bisa ngontrol kan. Jadi pokoknya lakuin dulu yang terbaik di awal, nanti untuk akhirnya itu kita lihat setelah usaha-usaha yang kita lakuin. Karena biasanya kalau usahanya udah baik, usahanya udah bagus, insya Allah hasil akhirnya juga bagus. Itu sih dari aku. Kalau dari Zulfa, apakah sudah jelas? Oke, alhamdulillah. Oke, udah jelas ya. Oke, terima kasih banyak. Atas kesediaannya berbagi ilmu pada acara hari ini. Kepada panitia dokumentasi, dipersilakan untuk mengambil dokumentasinya ya. Baik, aku hitung ya. 1, 2, 3. Bentar.
Oke, sudah Kak. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dia yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita pada hari ini, atas memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kami juga akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh media boleh aku sebutin media partner dari Palembang Digital, Kejar Mimpi Palembang, Game Development Palembang, Rotarak of Palembang, Isaac Unsri, Gen Limas, Himsi Fasilkom Unsri, Hime Fasilkom Unsri, Himip Universitas MDP, BO Intel Fasilkom Unsri, Himasisko Fasilkom Unsri, NAC Fasilkom Unsri, Puan Bisa Indonesia, BMKM Fasilkom. Dan ada juga media partner event dari GDGOC Universitas Jakarta, GDGOC Universitas Hasanuddin, GDGOC Telkom Universitas Bandung, IRSA PISIP Unsri, HMJ Tekom Unsri, HIMSI IWGM, Himasos PISIP Unsri, PASA PISIP Unsri, Hima Fisipal, dan terakhir HIMSI Win Raden Fata. Terima kasih sudah berkolaborasi dan mendukung penuh terselenggaranya acara hari ini. Terima kasih juga, dan semoga kedepannya kita terus bekerja sama dan dari kesempatan berikutnya. Sebelum kita menutup acara, marilah kita rehat sejenak dengan sesi ice breaking, agar suasananya kembali segar dan semangat. Tahu nggak nih teman-teman game apa kali ini? Oke, boleh operator? Oke, kita akan melaksanakan game Guess the Imposter. Jadi, ada yang tahu nggak Guess the Imposter ini apa? Oke, aku sebutin ya. Jadi, Guess the Imposter ini adalah game yang menebak the imposter dari gambar tersebut. Baik teman-teman yang ada di balik layar dan kameranya on atau masih malu-malu, nanti di layar ini akan muncul beberapa gambar. Di antara gambar-gambar itu ada satu yang berbeda. Dan tugas kalian adalah menangkap si imposter. Tapi ada aturannya, jangan langsung teriak, jangan bisik-bisik ke Google, langsung jawab aja lewat chat. Siapa cepat dan benar akan dinobatkan sebagai detektif teraktif hari ini. Oke, boleh kita mulai ya gamenya. Next, operator. Oke, udah ready semua belum? Udah ya. Siapin buat ketik di kolom chat. Oke, next. Oke, boleh teman-teman nih langsung ditebak aja siapa sih imposternya dari keempat gambar ini? Apakah cek nomor 1, cek nomor 2, atau cek nomor 3? Boleh ditebak dan langsung kirim di kolom chat. Wah, banyak banget ya yang udah nebak. Ih, ada Kak Atira nomor 4. Kak Kevin nomor 4. Aduh, siapa yang paling cepat ya? Aduh. Oke, aku tutup. 3, 2, 1. Boleh next, operator? Jadi, jawabannya nomor 4. Oke, yang duluan ada di Kak. Wah, ini banyak banget ya sampai tenggelam ini yang pertama. Oke, yang pertama ada Kak Akbar Kurniawan. Oke, kita kasih applause dulu buat Kak Akbar. Oke, gimana gamenya? Seru kan? Oke, kita next aja ke soal berikutnya. Siap-siap nih buat teman-teman di kolom chatnya. Oke, boleh nih dipilih siapa sih imposter menurut kalian? Apakah nomor 1, 2, 3, atau 4? Boleh langsung ngetik aja di kolom chat. Wah, banyak banget ya. Oke, apakah udah siap? Oke, langsung aja aku hitung ya. 3, 2, 1. Boleh kita tutup kolom komentarnya?
Oke, yang benar ada di Kak Fatir. Oke, selamat ya Kak Fatir. Nih, kenapa nih jawabannya nomor 1? Karena pisang yang lain itu bisa dimakan, sedangkan pisang yang ini enggak. Oke, next ke soal berikutnya. Ih, kayaknya seru banget nih teman-teman, sampai pada antusias. Oke, boleh nih kalian pilih lagi dan cek-cek lagi. Yang mana sih imposter dari gambar cupcake ini? Apakah nomor 1, 2, 3, atau 4? Boleh langsung ketik aja di kolom komentar. Wih, banyak banget ya jawabannya. Menurut aku nomor berapa ya? Kok mirip-mirip ya? Apa nomor 2? Oke, aku lihat dulu. Oke, aku tutup 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar yaitu nomor 3. Dan pemenangnya itu Kak Bila. Kenapa sih nomor 3? Karena nomor 3 ini cupcake-nya nggak ada topping. Sedangkan yang lain tuh ada topping, guys. Jadi kalian harus lebih teliti lagi nih ya buat jawab. Oke, next ke soal berikutnya. Ih, lucu banget gambarnya nih. Boleh teman-teman buat chat lagi di kolom. Dan tebak langsung siapa sih imposternya, apakah nomor 1, 2, 3, atau 4? Boleh ditebak-tebak lagi nih. Wih, cepet banget, udah 62 chat nih guys. Oke, aku tutup langsung 3, 2, 1. Boleh operator jawabannya apa? Oke, jawabannya nomor 2. Kenapa sih nomor 2? Karena yang kucing ini, nomor 2 ini, warnanya putih guys. Sedangkan nomor lainnya itu warnanya hitam. Dan pemenang soal ini yaitu Kak Vina. Kita kasih applause dulu buat Kak Vina. Oke, next operator. Ih, udah makin seru nih ya. Wah, kali ini imposternya siapa ya guys? Apakah nomor 2, apa nomor 1? Ih, boleh langsung ketik lagi di kolom komentar. Waduh, banyak banget ya yang jawab. Aduh, ada 1, 3, 4. Aduh, yang mana ya yang bener? Ceker, Kak Radifa yang ceker. Aduh, Kak. Apakah ceker yang bener ya guys ya? Oke, udah pada jawab belum nih ya? 3, 3, 2, 2, 1. Ada yang 5. 5 Kak Nabil, mana ada nomor 5 Kak? Ada yang nomor 30. Aduh, Kak Yusra. Lucu banget ya kakak ini. Oke, aku tutup langsung. 3, 2, 1. Oke, jawaban yang paling benar nih. Oke, boleh operator next dulu. Oke, jawaban yang benar ada di nomor 3. Karena nomor 3 ini kukunya normal guys. Sedangkan yang lainnya tuh agak-agak abnormal ya. Ada ceker. Kali ini pemenangnya ada di Dea Kirana. Oke, kita kasih applause dulu buat Kak Dea Kirana. Oke, next ke slide berikutnya, operator. Waduh, enak banget ya lihat yang segar-segar pas puasa ini. Boleh dong langsung kirim di kolom lagi. Jawaban yang benar apa sih dari imposter ini? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Aduh, ini ada es minyak kayu putih. Ada es sunlight. Wah, banyak banget yang udah jawab. Apakah nomor 2 atau nomor 3? 1, 1, 1. Wah, dari Kak Fata ini menggoda ya. Aduh, segar. Bahkan Stella pun saat puasa terasa menyegarkan. Wah, bener juga ini. Yang benar nomor 2, minum sendirian. Oke. Aduh, ada Kak Riza. Kapan maghrib? Aduh, Kak, ini zuhur pun belum ya. Oke, langsung kita tutup aja ya. Ada Kak Aprilda, lah sunlight.
Oke, kita tutup aja. 3, 2, 1. Boleh operator yang benar nomor apa? Oke, yang benar nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena yang nomor 1 ini nih warnanya orange sendiri guys. Sedangkan yang lainnya itu warnanya hijau. Oke, pemenang dari soal ini ada Kak Akbar Kurniawan. Boleh kita kasih aplaus dulu buat Kak Akbar? Oke, jangan sampai ngiler ya guys. Lihat gambar itu jadi langsung mau minum. Oke, next operator. Wah, ada ikan bakar juga guys. Gimana nih yang puasa? Apakah tergoda dengan melihat gambar ini? Oke, langsung aja guys. Boleh dijawab lagi. Oke, 1 please. 3, 1. Yang benar yang mana ya? Kayaknya nomor 2 ini tampak menggoda banget ya, apalagi puasa. 2 Kak. Biar pacak bukber. Oh, boleh ya, boleh. Ada Kak Aprilda, Atala ada masalah apa? Wah, ada masalah apa Kak Atala ini? 1, 2, 3, 4 semua aku borong. Aduh, pilih salah satu dong Kak. Cepet banget, curiga. Enak Kak nomor 2. Jangan sampai termakan lagi yo Kak. 1 karena dewean. Oke guys, kita tutup langsung ya. 3, 2, 1. Boleh operator, jawaban yang benar adalah nomor 4. Karena nomor 4 ini ikannya itu ikan mainan guys. Jadi nggak bisa dimakan. Lain sama nomor 1, 2, dan 3 itu bisa dimakan. Tapi makannya pas maghrib ya. Oke, yang benar. Yang benar jawabannya ada Kak Bima. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Kak Bima. Oke, next operator. Oke, ternyata game itu terakhir guys. Wah, gimana? Seru banget ya. Gak terasa gamenya udah selesai. Seru banget pastinya dari awal hingga akhir. Makasih banget yang udah ikut antusias dari awal sampai akhir. Yang tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Wah, ternyata bukan cuma jago menyimak materi ya, tapi juga jago menemukan imposter. Semoga permainan kecil tadi bisa menjadi penyegar setelah sesi yang luar biasa hari ini. Teman-teman yang kami banggakan, tak terasa dari awal hingga akhir kita sudah melalui rangkaian webinar hari ini. Mulai dari pemaparan materi, diskusi, hingga ice breaking yang menutup acara kita dengan penuh semangat. Kami berharap apa yang telah disampaikan hari ini tidak hanya berhenti sebagai informasi, tetapi bisa menjadi inspirasi dan langkah nyata ke depannya. Oke, sebelum menutup webinar pada hari ini boleh guys langsung absen, ada di kolom chat. Jangan sampai lupa absen ya. Oke, terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Dia yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir, aktif, dan antusias dari awal hingga akhir. Akhir kata, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Saya, Vera Ramadhani, selaku Master of Ceremony. Maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkembang, dan jangan lupa tetap jadi detektif yang jeli dalam setiap kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.